melibatkan anak muda itu kan selama ini kok maaf ya Pak, kalau anak muda ini bikin kegiatan di desa itu susah, lomba-lomba kan ujungnya bapak dirobetin kan, datang Pak minta proposal kan gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita mau mengubah cara berpikir anak muda out of the box. Mereka harus punya karya dulu, karya nyata dulu. Dengan apa? Sekarang anak muda kan dunianya dunia digital, handphone selalu di tangan. Nah, kalau kepala desa saat ini nggak sempat dia mikir yang lain urusannya. Jadi untuk ide-ide kreatif, inovatif itu kasihkan anak muda. Anak muda ini nanti kita pikirkan ketua pemuda itu satu, banyak program lah ya. Cuma salah satunya kita fokusnya mereka ini menjadi seorang content creator. Kita bikin mereka pelatihan. Jadi mereka setiap tugas mereka Senin sampai Jumat itu mereka bikin ide-ide, misal satu desa itu one man one village one product. Misal satu desa ini unggulannya kalau di Sultan itu rata-rata mineral ya, tambang, apalah minyak apa gitu ya. Karena kemarin saya punya teman itu yang lagi viral-viral di Palu, pengusaha tambang Bang ini, Bang Ahmad Sunale, benar kan? Nah itu kan lagi viral-viral dia bikin apa? Inisiasi apa gitu ya, satu desa itu kan dari mana dia bikin smelter itu smelter mini ya, jadi dibentukkan per desa, itu salah satu ide lah ya. Nah maksudnya nanti kita pengen anak muda ini punya karya mungkin di desa ini, padahal tetangga nih, ya, kita mirip-miripan nih, apa ini potensi desanya nih, mungkin ekonominya berapa mungkin apa misalnya kuliner misalnya, apa sebelah mungkin jalan sama kuliner, beda kan lah, gaya-gaya bisnis di Cina, amati virus, bikin modifikasi kayak gitu, jadi anak muda. Nah kemudian kedua, kita nanti pengen anak muda ini kita dorong untuk ikut berkontestasi di pilkades, minimal di struktur kepala desa, struktur perangkat desa masuk. Itu kan kemarin diskusi sama Pak Dirjen, Pak Dirjen langsung kalau bisa minimal di sekretaris desa, kalau tidak bisa di level kepala desa. Jadi setelah itu mereka punya ide-ide kan dilibatkan di dalam musrembang, ide-ide mereka. Jadi anak muda ini setelah mereka sukses membantu kas desa, memviralkan suatu desa menjadi, wah ternyata ini viralnya kalau cari kuliner, kalau di Palu khasnya tuh makan nasi kuning kok enak kali loh Bang, saya makan itu kemarin kan, nasi kuning itu saya lupa namanya kan, itu kan saya aja datang ke sana baru tahu gitu loh, misalnya kan nanti belum terlalu dikenal di dunia nasional, bukan internasional, kalau orang kita kan dikasih di nasional kan. Kalau cari makanan nasi itu di desa ini yang enak atau apa. Jadi misalnya seandainya anak muda di desa itu bisa menambah PADS desa dengan karya-karya mereka, itu otomatis kan kayak bapak-bapak semua, ayo dong ikut gabung. Nah kita berharap ketua pemuda desa nanti di Gesit ini bapak semua yang rekom. Misal anak bapak punya anak nggak seumuran mahasiswa? Ada. Nah bapak jadi kan anak bapak ketua pemuda Gesit. Nah nanti kita SK-kan, mengenai pelantikan bapak jangan takut, kita udah sponsor pegadaian se-Indonesia kita yang mau di desa. Kita di Nusantara Kalima kita udah MOU sama pegadaian. Jadi kalau misalnya bikin snack sport pelantikan di desa tuh gampang lah. Intinya pegadaian itu nanti tanggung lah sosialisasi produk. Kemudian setiap ketua pemuda di sana jadi duta pegadaian. Kemudian ada juga Sahara tuh punya sahabat singkatan saya lupa, tapi itu yang punya istrinya Bang Yahya Zaini, mantan menteri, sekarang mau kerja lagi senior kedua kan, nah dia punya Sahara. Jadi setiap ketua pemuda desa itu nanti akan dikasih sebagai duta Sahara, akan ada warung sembako gitu. Nah nanti ada di satu desa mungkin dibantu sembako pangan itu dengan nilai harga jauh dari harga pasar kayak gitu, dijual ke masyarakat desa. Baik sekali nanti kerja sama kita. Kemarin saya juga ke Wamenda menjadi satu warga program revitalisasi pasar yang tradisional, revitalisasi pasar walaupun itu nanti itu nggak semua desa bakal kita kasih, tapi tergantung pemuda-pemuda dari Korwil. Dan kita Korwil provinsi ada di setiap provinsi itu ada Korwil, cuma 3, KSB, kemudian BPD setingkat kabupaten kota, kemudian BPD setingkat desa. Kalau Karang Taruna, kalau di sini kita di sini perangkat di Kemendagri, terus dia Karang Taruna di desa kan. Nah itulah yang kita harapkan nanti bisa jadi nanti bapak-bapak di sini bisa rekom ketua Karang Taruna di desa itu jadikan ketua pemuda Gesit, nggak apa juga ya sinergi, atau mungkin bapak punya rekomendasi anak muda bisa sejalan sama bapak semua. Intinya bapak bisa komunikasikan dengan baik lah. Nah yang ketiga kita juga kolaborasi sama staf khusus presiden BII.
status presiden bidang daerah terluar di Universal. Nah, dia itu punya aplikasi sistem pendamping desa yang sudah di-launching di depan presiden kemarin. Nah, aplikasi itu permasalahan apa pokoknya terkait, kalau dari kami pikir di aplikasi itu tentang potensi desa di sana. Kalau di ini mungkin ada pelatihan, mungkin akan ada pelatihan, ya itu sudah dilakukannya di 20 desa di Papua aplikasi itu. Dan kita berharap dia dengan kami di Gesit, dia ingin seluruh Indonesia menggunakan aplikasi itu. Nanti pelatihan kemarin dalam waktu dekat ini kan akan ada PON di Aceh ya, kalau nggak salah, benar kan? Nah, nanti dilibatkan lokal champion, maksudnya anak muda di desa sana untuk ikut jadi panitia PON kayak gitu. Rekomendasi lah nih anak muda. Kadang kan, mohon maaf, kadang kita bikin kegiatan nih. Ada di salah satu kota di Bengkali sih contohnya. Mereka bikin itu terus wisata Pulau Rupa itu. Rupa itu terkenal salah satu wisata yang akan diangkat ke nasional ya, Pulau Rupa itu Pulau Bengkali. Yang jadi panitia tuh kabupaten, sama ke desa Rupa, ya kan? Malah kepala desa nggak pernah dilibatin, kami nggak tahu. Itu juga kepala desa sama saya. Ini yang punya program orang kabupaten kan, gitu anggaran kabupaten ini nggak dilibatin. Nah sebenarnya itu yang jelas yang tahu daerah kan orang desa kan Pak. Bapak semua kan orang desa di sana misalnya nggak dilibatkan gimana mau ya kan mereka jadi penonton saja. Nah kita besok berharap di PON misalkan di Aceh besok, mana diadakan teman-teman ketua pemuda di desa yang dimana PON itu diadakan, dia ikut jadi panitia. Kita dorong melalui kewenangan misalnya dari kita di status presiden, gitu kan, di presiden kita kewenangan gitu. Jadi banyak hal yang bisa saatnya kita koordinasi. Ternyata anak muda yang bakal kita dorong. Nah, besok di pelantikan itu pembicaraan itu, insya Allah yang hadir itu Dinas itu bagian dari Susanto. Wakil ketua MPR, karena kita menggunakan Nusantara 5 ini juga gampang. Kita senior ya hari ini. Saya kemarin coba itu lewat mau di Nusantara 4 sebenarnya. Nusantara 4 itu lebih plong. Kalau di Nusantara 5 kita kayak paripurna, ya. Nusantara 4 itu punya DPR. DPR itu ketua DPR kan kuat. Nah, saya kasih nomor mendahului. Kita tidak tunggu. Bukan tidak tunggu sih sebenarnya. Senang dong karena saat ini mohon maaf ini tahun politik ini orang pengen manggung semua. Kalau kita kayak desa kan, mau ini bang bilang, ayolah ini ikut, mau dong. Juga waktu sebenarnya kita kemarin pelantikan mau tanggal 11 Mei, tapi kita ambil 31 tanggal 11 Mei. Itu bukuannya nggak bisa anak PT di lawan logo kan, ada cara gitu. Sebenarnya kita bisa 31, tapi karena saya masih belum punya residu lain, udah kita pindah lagi. Pokoknya 31 harus jadi. Saya coba lewat senior kita lagi, ketua MPR.